Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi menjelang siang ini kita boleh diberikan kesempatan diam sejenak di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena apa yang kita inginkan dari Allah yang hidup, Allah yang tetap nyata dalam kehidupan kita orang percaya, Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan hari ini kita akan membahas mengenai diperlengkapi menjadi saksinya. Roh Kudus yang bekerja. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita bahas, mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan otoritas dan kuasa, Allah yang akbar, Allah yang tidak terbatas, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kemahatauan dan kasih-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempertaruhkan ibadah kami yang singkat ini Tuhan, biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau mau ambil alih lalu lintas berfikir kami, suasana, ruangan hati dan pikiran kami, bahkan ruangan di tempat yang saat ini kami berpijak dalam nama Yesus dengan otoritas kuasa darah. Setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mengganggu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri berbicara bagi kami. Karena hamba-Mu terbatas. Dengan segala pengetahuan, kebanyakan buku yang dibaca, segala persiapan, tetap memiliki kekurangan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mau memperlengkapi. Engkau sendiri yang mau memberikan hikmat dalam bibir mulut hamba untuk dapat menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Supaya apa yang kami dapat Tuhan, kami pulang dengan sukacita, kemenangan, serta kekuatan yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca beberapa ayat karena hari ini agak panjang firman Tuhan kita yang kita akan baca, mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Kenapa? Ini ada dua bagian yang kita akan bahas. Karena dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13 itu bagian pertama, dan 14 sampai ayat yang ke-21 itu ada bagian yang kedua. Karena apa? Diperlengkapi untuk menjadi saksinya. Nah, kalau diperlengkapi untuk jadi saksinya, kalau kita tidak membaca, kita akan rugi. Sebab firman Tuhan itu luar biasa ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau ingatkan, kalau yang belum punya Alkitab terjemahan baru, tolong cari. Ini terjemahan baru edisi kedua. Ini bagus sekali. Karena ada perbedaan dan pendekatan untuk bahasa asli itu agak sedikit lebih dekat daripada terjemahan lama, terjemahan baru, dan diperbaharui sekarang. Ini enak, ini enak. Maka itu Bapak Ibu jangan kaget ya kalau Bapak Ibu baca di sana, saya baca dengan ini, ada perbedaan. Seperti kata Allah, kebanyakan di terjemahan baru bagian pertama itu semua sama, karena God gitu ya. Tapi di sini jelas Allah kalau bukan Tuhan, ilah. Beda enggak? Tapi kalau di terjemahan baru yang pertama tetap Allah. Bisa ya? Oleh sebab itu, mari kita baca beberapa ayat. Dari ayat 8 kita baca ayat 8, 9, 10 dan 11. Ayat 14, nanti ayat 14, 15, 16 dan 17 ya. Jadi ayat 8 saya, ayat 9 Bapak Ibu, ayat 10 saya, ayat 11 Bapak Ibu. Kita lompat ke ayat 14 saya, ayat 15 Bapak Ibu, ayat 16 saya, ayat 17 Bapak Ibu. Kita silih berganti. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat yang ke-8. Hadapkanlah bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya.
Ayat 10 demikian firman Tuhan, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Puji nama Tuhan. Ayat 14, kita lompat ayat 14. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Demi kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan menurunkan orang-orang Kasdim sebagai pelarian, semuanya ke dalam kapal-kapal diiringi jeritan mereka. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat. Yang telah menutup kereta dan juga keluar untuk berperang, juga tentara dan orang dagang. Mereka tidak dapat lari, sudah mandi, sudah padam sebagai bisu. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya kenapa tertarik? Karena terjemahan baru bagian 2 ini punya banyak sekali perbedaan dengan terjemahan baru yang pertama. Oleh sebab itu kalau bisa Bapak Ibu, ini nggak bisa di-download. Saya coba cari, memang ada yang bersamaan tapi beda. Ada juga yang memang pendekatan dengan bahasa asli, ada. Tapi kenapa kita perlu, ini paling enak untuk kita bisa lebih mengerti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini dari terjemahan baru atau terjemahan baru yang pertama, baru yang kedua sama saja. Tapi yang di sini dikatakan kalau Allah di luar Allah itu sendiri disebut ilah. Jadi bukan Allah. Itu perbedaan yang besar. Maka itu kalau di terjemahan baru yang pertama ada tetap kata Allah. Maka itu bingung karena semua God. Jadi tidak bisa dibedakan. Tapi untuk menyamakan dengan apa yang Allah inginkan, ini enak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja, tema bulan ini dan tema minggu hari ini diperlengkapi menjadi saksi Allah. Mengapa kita diperlukan untuk menjadi saksi Allah? Bapak Ibu, kita lihat ya, bangsa Israel itu umat pilihan. Mereka dipilih, tapi kenapa? Mereka selalu ada di dalam penjajahan, bahkan setiap kali mereka masuk di daerah tertentu, mereka terjebak. Sebab apa? Di daerah-daerah tertentu, itu orang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Mereka harus sama dengan mereka. Allah dengan jelas katakan, tidak boleh, harus ada perbedaan. Nah, apa bedanya dengan kita? Kita bukan bangsa Israel. Secara fisik memang kita beda, tapi secara rohani kita anak-anak Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menjadi milik Allah. Itu jelas. Yohanes 1 ayat 12 itu jelas. Waktu kita menjadi anak Allah, kita dipindah dari kegelapan menjadi terang. Nah, sekarang waktu kita masuk di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, apakah perlu kita juga sama dengan dunia atau harus beda? Bangsa Israel disuruh untuk harus berbeda. Ya. Kalau dikatakan di sana mereka punya ilah-ilah, itu punya pendengaran tapi tuli. Mereka punya penglihatan tapi buta. Nah, kok bisa? Kenapa mesti relevansi dengan kita? Apa bedanya? Sangat jelas. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan. Yang pertama ya, kalau kita lihat bagian yang pertama dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13, itu jelas sekali. Yang pertama, karena dunia tidak bersahabat dengan kita, untuk menjadi saksi Allah memilih kita. Waktu kita menjadi orang percaya, kita harus beda.
Kita beda. Karena apa? Karena dunia tidak mengenal kita. Dunia ini Bapak Ibu penuh dengan kegelapan. Jangan pernah kita berpikir, kita lahir di dalam dunia ini, kegelapannya bagaimana? Jelas kalau orang di luar Tuhan, waktu ada cobaan dan tantangan, stres, bingung, bimbang. Bahkan apa? Bisa saja mengakhiri hidupnya dengan cepat. Tapi kalau kita berada di pihak Allah, beda. Maka itu kalau orang di luar Allah, mereka sama dengan ilah-ilah zaman ini. Mereka punya pendengaran, tapi tuli. Kita sampaikan kebenaran, mereka juga tidak akan mengerti. Kalau dibilang, jangan dong ada padamu Allah lain di hadapanku, ilah-ilah lain di hadapanku. Tapi mereka tetap lakukan itu, karena apa? Mereka ingin nyaman. Penawaran dunia itu mudah bagi mereka. Dan mereka tergiur. Karena apa? Mereka punya penglihatan tapi buta. Inilah perbedaan antara manusia duniawi dengan manusia rohani. Maka itu waktu bangsa Israel dipilih oleh Allah menjadi bangsa terpilih, Bapak Ibu, jangan pernah kaget. Kalau sekarang ini terjadi huru-hara di sana, mereka tetap senyum. Mereka katakan apa? Kami ini dari dulu memang sudah dijajah. Dulu kami boleh kalah. Kami ditawan. Sekarang ini kami sudah punya perlengkapan. Kami tidak perlu takut. Dan yang paling luar biasa Bapak Ibu tahu, anak dari pemimpin Hamas bersaksi. Luar biasa. Dia bilang, selama ini saya buta, selama ini saya tuli, saya tidak pernah mengerti apa itu kebenaran. Dan ternyata waktu saya ditawan di Israel, baru saya mengerti. Dan dia bilang apa? Kasihan orang tua saya dengan segala pengikutnya. Yang dulu saya ada di kelompok mereka, ya. Saya lakukan apapun, saya beranggap itu benar, ternyata keliru. Kemanusiaan harus ditinggikan. Coba. Ini anak dari pemimpin yang menyerang bangsa Israel, menyiksa saat ini. Puluhan ribu orang meninggal. Tapi apa perlu mereka takut? Mereka nggak takut. Mereka bilang, kami nggak perlu takut. Bapak Ibu, saya dulu punya buku Mossad. Itu kalau baca sejarah agen rahasia Israel itu lucu. Dan memang benar-benar terjadi. Uganda ya, menyandra pesawatnya. Sekecap 1 kali 24 jam. Tanpa ada korban, mereka bisa kembali. Dan pesawat yang sudah diberikan buat Idi Amin ya, kembali. Dan mereka katakan, terima kasih Pak Presiden, pesawatnya udah dikembalikan. Padahal pesawat itu diserahkan dari Israel buat mereka. Bingung dia, kok bisa? Hebat. Hebat. Dan Bapak Ibu, inilah bangsa pilihan. Kenapa dipilih? Untuk menjadi saksi. Bagaimana Allah lahir di tengah-tengah mereka. Allah ada di sana, Allah hidup dan mati di sana. Menunjukkan sejarah baru tentang keselamatan ada di sana. Tapi coba, kedua, dari buku yang saya baca itu indah. Bapak Ibu tahu perang Yom Kippur, perang 7 hari. Seluruh Timur Tengah bisa dikuasai, padahal mereka negara kecil. Sebenarnya mereka tidak punya negara karena udah diambil. Tapi waktu mereka kembali, mereka cuma titik. Tapi coba, perang Yom Kippur 7 hari, mereka kuasai Timur Tengah. Semua jadi ketakutan. Dan Timur Tengah itu punya pasukan yang luar biasa kekuatannya. Tapi saya mau katakan, kenapa ini terjadi? Nah, Tuhan ingin untuk kita melihat bahwa waktu bangsa ini dipilih, mereka ada dimanapun mereka berada. Bahkan di Babel, penyembahan berhala terjadi. Mereka dikatakan apa? Menyingkir, harus pisahkan diri. Kalau memang ilah-ilah itu benar-benar ada telinga, ada pendengaran, ada mata untuk melihat, buktikan. Ini yang dia inginkan. Maka itu ayat yang ke-8 dikatakan begini. Hadapkanlah bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Coba, buta ada matanya. Jadi orang saling membunuh, orang menganggap bahwa itu baik.
Waktu orang melihat orang lain dibunuh, harga dirinya naik dari kelompok mereka. Wah, Yaneman itu hebat, bisa bunuh 500 orang sekaligus. Bangga. Dia melihat, tapi dia buta. Tidak punya perasaan. Tidak punya ada rasa kasih. Karena apa? Tumpul penglihatannya. Nah, yang kedua dikatakan dari ayat 8 ini apa? Yang tuli sekalipun ada telinganya. Coba, tuli. Udah ada telinga. Udah dibilang jangan. Kasihilah sesamamu manusia. Nonsen. Bohong. Yang ada apa? Kebencian. Ini yang Allah ingin, supaya bangsa Israel itu terpisah. Diubah untuk menjadi alatnya, supaya di mana mereka berada saat ini kita lihat bahwa memang mereka bangsa pilihan. Siapapun melawan mereka tidak bisa. Saya punya buku itu, tapi sayang ya, banyak teman pinjam, akhirnya tebal, hilang. Bayangin Bapak Ibu, si Avner menjadi pasukan yang khusus, agen khusus. Dia punya sepeda, itu bisa jadi senjata. Dan musuh-musuh di Timur Tengah ketakutan. Bahkan mereka bisa menjadi pemimpin di negara lain. Bisa jadi pemimpin negara. Tapi banyak yang ketahuan dibantai. Ini umat pilihan. Punya kelebihan 2 kali lipat dari orang pintar. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana supaya kita diperlengkapi? Mari kita lihat seperti bangsa Israel, umat pilihan. Sekalipun mereka bebal, tetapi mereka tetap umat pilihan. Untuk memiliki keselamatan, ingat, tidak secara universal. Secara universal negara, bangsa, mereka umat pilihan. Tapi secara person, pribadi, mereka harus kembali lagi percaya kepada Isa, Sang Juru Selamat. Yang kita sebut apa? Kristus. Nama di atas segala nama. Kalau mereka nggak percaya, tetap binasa. Secara bangsa mereka umat pilihan. Supaya mata dunia melihat bahwa negara kecil tetapi negara yang menguasai dunia. Coba tuh. Apa yang kita pegang sekarang di tangan kita? Ini semua buatan mereka. Dan buatan mereka semua itu hebat-hebat. Jadi jangan main-main. Kalau kita ini tidak dipantau oleh mereka, ini kehebatan. Nah, kehebatan itu semua dunia mengakui. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang pilihan? Bagaimana kita diperlengkapi untuk menjadi alatnya? Mari kita tampil beda seperti bangsa Israel. Kita ada di dalam dunia seperti bangsa Israel ada di Babel. Kita harus berbeda. Penawaran dunia macam-macam. Ya, setiap 2-3 bulan sekali, apa yang jadi binatang mainan kita ada yang baru dengan segala fasilitas yang canggih. Perlu nggak bagi kita? Perlu. Tapi ingat, jangan 1 tahun 3-4 kali kita ganti-ganti itu binatang tanpa kita mengutamakan Tuhan. Utamakan dulu Tuhan, karena firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambah. Inilah berarti kita diperlengkapi untuk menjadi saksinya. Jadi saksi Allah tuh gampang kok, gak susah. Tapi memang kalau kita belum sampai di situ, kita rasanya berat, sulit. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di bagian pertama ini nyata bagi kita ya. Di sini Allah menentang para penyembah berhala untuk menunjukkan bukti ilah mereka hebat atau saya yang hebat sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, atau ilah-ilah yang telah dibentuk dan melawan saya untuk kalian sembah dan percaya. Mana? Bapak Ibu, ini kalau kita lihat setiap suku itu punya ilah-ilah zaman ini. Kalau di Ambon itu
Ada yang dibilang Kapitan Yongker. Kapitan Yongker ini dia punya kuburan tuh, coba ya, dia orang Ambon, tapi kuburannya itu ada di Marunda. Kan aneh. Dan yang satu lagi ada kuburannya di Belanda, Yongker juga. Kok bisa ada dua? Satu orang katanya orang sakti, orangnya dulu itu dia ABRI tapi kudisan, sama seperti Matulesi, Kapitan Patimura ya. Itu kalau Bapak Ibu ke Ambon, kalau mau lihat golok yang dia pakai untuk lawan, ke tempat saya. Dan di mata rumah kami yang rumah tua ya, Baileo namanya, itu ada situ bajunya, salawakunya ya, goloknya ada. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kok bisa? Lalu kita tergiur, oh saya juga mau sakti dong. Percuma. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, saya bersyukur saya dipanggil untuk menjadi saksinya. Dan waktu saya dipanggil untuk menjadi saksi, saya tidak menolak. Saya langsung respon. Saya berulang kali katakan di tempat ini dan di sini, saya bilang, untuk masuk dalam ujian itu, saya ditampi habis-habis. Pilihan ada pada kita, mau berubah atau tidak. Dan saya pilih berubah. Tuhan, mati hari ini, oke. Beda dengan besok apa? Waktu. Saya mau hari ini. Dan Bapak Ibu tahu, lucu. Bagaimana jadi saksi? Waktu saya ada di tempat yang serem, ya, Bapak Ibu tahu, itu ex asrama Siliwangi, samping Borobudur yang sekarang ada perpustakaan gede ya. Itu tempat kami di dalam, orang bunuh orang. Tapi kalau saya ada, aman. Saya juga bingung tuh. Begitu saya keluar, terjadi razia, tangkap-tangkapan, bunuh-bunuhan. Jadi di dalam itu tulang manusia banyak. Dan tempat tidur saya itu bekas jalan. Disitulah teman-teman kasih plastik, saya gulung. Ketemu dengan satu teman di tengah-tengah, itu jadi selimut. Tapi karena teman ini biasa nyaman, biasa ya, dia bagian pengoboran minyak itu biasanya orang yang enak ya, nyaman tempatnya, nggak bisa tidur. Saya bilang ya udah, kamu jadi satpam, jaga nyamuk buat saya. Saya tidur nyenyak. Karena memang nggak ada tempat. Emper toko tempat saya, koran selimut saya. Tapi disitulah Tuhan ingin tempat kita, seperti bangsa Israel. Mereka masuk ke Babel. Babel tempat penyiksaan, tempat perbudakan bagi mereka. Tapi mereka harus tampil beda. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya puji Tuhan, bisa sampai saat ini, dan hal-hal yang unik yang Tuhan berikan, kita bisa lihat. Karena apa? Itulah Tuhan ingin memperlengkapi kita. Mau tidak mau, kita harus. Jadi gampang kok. Waktu kita udah bersama-sama dengan Allah dan kita tampil beda untuk menjadi saksinya, siap. Apa yang kita mau, katakan buat dia. Karena dia Bapak kita. Kita adalah anak-anaknya. Waktu kita anak, ya, seorang keluarga itu diketahui oleh anaknya. Di mana anaknya berada? Oh iya, itu anaknya ini, itu anaknya ini. Apalagi kalau di jalan itu ya, terjadi sesuatu. Anaknya si ini ya. Gampang tahu. Apalagi Allah. Dia tidak banyak tuntut dari kita bagaimana mau bersaksi, harus masuk pendidikan teologi, ya tidak. Tapi dengan sikap hidup kita, waktu kita menjadi anak Allah, Dia ingin dari setiap gerak-gerik kita, oh, itu orang percaya tuh. Maka itu jangan kaget Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak pakai kalung salib, tapi di mana-mana Bapak Ibu berada, orang akan tahu, oh, ini orang beda. Karena beda. Ingat kata Kristen, Christ in someone. Bisa ya? Itu yang paling penting. Ini bagian pertama. Jadi bagian pertama ini dikatakan apa? Karena dunia tidak bersahabat dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada tantangan. Dunia menolak kita. Dunia menentang kita. Kenapa?
Enggak. Maka itu jangan kaget kalau di mana di tempat kita berada, ya, orang nggak suka, nggak apa-apa. Berarti kita bersyukur. Waktu orang nggak suka sama kita, disitulah Allah di pihak kita. Tapi kalau orang suka sama kita, hati-hati. Bapak Ibu tahu, kalau ada orang yang senang bertemu dengan iblis, ya, atau bermain dengan iblis, atau selalu berbicara mudah dengan iblis, dia dekat dengan Allah atau dengan iblis? Pasti dia jauh dari Allah. Tapi dia dekat dengan siapa? Iblis. Karena iblis sahabatnya. Yohanes 8 ayat 44, Bapak Ibu, boleh ada yang baca buat kita? Yohanes 8 ayat 44. Agnes nih yang udah lama nggak muncul ya, daripada si adik kita yang ganteng di belakang, ya kakaknya aja deh yang baca. Yohanes 8 ayat 44. Perhatikan ya, kalau kita bukan menjadi milik Allah, inilah yang menjadi Bapa kita. Ngeri. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Ada? Ya, ini jelas. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Allah? Kalau kita dipanggil menjadi orang percaya, tentu kita beda. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bohong besar, bohong kecil sama aja. Saya yang penting gak apa-apa deh, disenangin sama teman, disenangin sama teman-teman di mana komunitas saya harus berkamuflase dong. Hati-hati. Hati-hati. Berarti kita menjadi musuh Allah. Allah dipanggil kita menjadi orang percaya. Ingat kata Kristen itu, Christ in someone. Kristus hidup dalam kita, tampil beda. Ingat, kita nggak perlu mengaku siapa kita, tapi waktu orang katakan, agamamu apa? Kristen. Oh, pasti ada perbedaan. Jadi apa perlu kita jadi bunglon? Mesti pakai identitas orang lain? Mesti harus sama dengan mereka? Beda. Stop. Tinggalkan. Jadilah saksi Kristus. Supaya dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita, dengan keberadaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Allah inginkan. Seperti bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jangan kita ikut orang-orang yang punya mata tapi buta, yang punya telinga tapi tidak mendengar. Kita mau ikut yang mana? Mari tampil beda. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan seperti Yohanes 8 ayat 44. Hal kecil aja kita menjadikan diri kita musuh Allah, binasa. Ini yang pertama. Bapak Ibu, ini luar biasa ya dari bagian pertama ini. Karena apa? Ini yang Allah inginkan dari kita, supaya kita mengerti bahwa para penyokong, penyembah berhala di sini dipanggil untuk tampil dan membuktikan. Buktikan. Mana? Ilah kalian yang hebat. Tapi Bapak Ibu tahu, kita orang percaya, gak perlu heboh-heboh. Tapi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang kerasukan, jangan ngomong apa-apa, taruh saja tangan. Dia akan membuktikan. Tapi ingat, kita harus hidup bersama-sama dengan dia. Jangan neko-neko. Waktu kita hidup bersama-sama dengan dia, kita taruh tangan aja. Ampun, tolong. Ya udah. Bilang aja, kamu jadi lontong, iblis. Kalau kamu nggak pergi, mau jadi lontong atau mau pergi, dia akan pergi. Itu hebatnya kita. Jadi saksi itu nggak perlu kita harus belajar teologi gitu ya. Kita harus susah payah lama-lama gitu ya. Tapi mari mulai dari keberadaan kita. Hidup sehari-hari. Itu yang dia inginkan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini dari bagian pertama ini dikatakan sangat luar biasa bahwa kita harus tampil beda karena penyokong berhala itu ditantang sama Allah. Buktikan kalau memang itu Allah, karena tidak ada Allah lain selain Dia yang menciptakan kita. Yang kedua dari bagian pertama ini dikatakan begini, karena dunia tidak bersahabat dengan kita, bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus? Ada tantangan, sebab kita ada dalam dunia. Saksi-saksi Allah dipanggil untuk bersaksi atau dipanggil untuk tampil dan memberikan buktinya. Ayat 10 dikatakan demikian. Ini luar biasa. Kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu bahwa dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lain. Jadi Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia satu-satunya Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita lihat kejadian yang sekarang terjadi di Timur Tengah, Benyamin Netanyahu katakan apa? Sudah dari dulu. Tapi coba, kami mau dimusnahkan. Musnah enggak? Mereka itu bangsa kecil. Zaman Hitler, habis enggak? Di Jerman dibantai, enggak akan habis. Di Timur Tengah diusir, tidak punya negara. Habis enggak? Enggak habis. Itulah hebat kalau kita ada di pihak Allah. Jangan takut. Yang tidak ada arti apa-apa akan menjadi berarti dan menjadi berlian di tengah-tengah kegelapan, ketidakberdayaan dunia ini. Itu hebat. Ini yang kedua ya. Oleh sebab itu, semua nabi yang beraksi ya bagi Kristus dan Kristus sendiri adalah nabi besar. Oleh sebab itu, waktu kita dipanggil, kita nggak perlu jadi nabi. Kita nggak perlu jadi pendeta. Pendeta itu cuma gelar. Maka itu dulu saya senang. Sebelum ada jemaat El Syama, saya senang pendeta penginjil, patroli kiri kanannya. Orang nggak perlu tahu. Tapi yang penting bisa menjadi saksi bagi dia. Ini yang dia inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang bagian pertama. Sebenarnya ada beberapa hal dari bagian pertama, tapi saya persingkat karena kita akan melihat bagian kedua. Mengapa kita perlu diperlengkapi untuk menjadi saksinya? Bagian kedua, karena ada janji yang luar biasa. Dari ayat 14 sampai ayat 21. Ini janji bagi orang percaya. Jadi kalau kita di luar Allah yang sesungguhnya, dari awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, sangat sedih. Sangat sedih. Kalau tanya, Bang Nafe, kok bisa S2? Dari mana? Dibantu nggak sama papa mama Bang Nafe? Kuliah dan sebagainya? Iya, iya kan? Tapi coba lihat. Dibantu dengan apa? Haleluya, itu dia. Coba, ini kita orang percaya. Kita orang percaya. Saya aja Bang Nafe nggak pikir harus bisa S2. Saya anak jalanan. Begitu ya. Mau kuliah, coba, udah punya anak, punya beban. Kerja enak-enak sambil melayani. Kerja enak-enak. Astra itu saya 2 tempat loh. Di motor dan di sepeda. Nah, sepedanya dulu terkenal. Namanya Federal. Itu buat ekspor ya. Bahannya dari alloy. Oh, enteng. Kami suka ngetes. Itu di BSD itu dulu sepi. Kebun-kebun karet. Naik turun, waduh. Tapi coba, apa saya tetap di situ? Panggilan untuk menjadi saksi itu lebih kuat. Akhirnya, begitu istri saya pulang dari kampung, pulang dengan pinjaman duit yang tidak sedikit. Zaman itu ya,
zaman, berapa puluh tahun lalu. Begitu dia balik, dia tanya, kamu kok nggak kerja? Maaf, panggilan saya bukan di situ. Panggilan saya hamba Tuhan. Lah, ini hutang bagaimana? Saya bilang, kamu punya hutang? Udah, tenang aja. Mari kita apa? Bang Nafi bilang apa? Dibantu dengan Tuhan hanya sejauh apa? Doa. Waktu kita orang benar tunduk dan berdoa, itulah kesaksian yang luar biasa. Kita nggak punya apa-apa, tapi bisa menjadi apa-apa. Bisa bersama Tuhan. Karena bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Dan istri saya bingung. Lah, bayarnya gimana? Kita doa. Bapak Ibu tahu, gak lama. Cuma bukan jelang minggu, tapi jelang hari. Ini, kamu bayar. Beres. Diusir dari kontrakan. Padahal udah bayar. Ada teman hamba Tuhan yang cari gara-gara. Datang ke ibu yang punya tempat kontrakan. Kami diusir. Gak dikasih waktu. Saya pergi kuliah. Tapi coba, hanya doa kita bisa menjadi saksi. Luar biasa. Apa yang dikatakan? Punya teman, mau nggak tempatin rumah saya? Saya bilang, gila ya, kamu jangan ngeledek. Saya punya masalah rumah nih. Saya diusir nih. Lah, ini benar. Ayo sekarang kita lihat. Iya, kalau udah pergi lihat, rumah kamu layak untuk saya tempatin bersama anak saya dan istri. Ya, ada beberapa pasien yang saya mesti tanganin. Ya, orang-orang stres. Terus barang-barang mau angkat pakai apa? Jaraknya bukan dekat lagi, antara timur dan selatan. Aduh, udahlah, mari kita lihat dulu rumah saya. Sekaligus ambil mobil untuk angkat barang. Waduh, hebat nggak? Allah kita hebat. Coba kalau kita nggak jadi saksinya, bagaimana dia di pihak kita? Susah. Jika kita di pihak Allah, Allah juga berpihak bagi kita. Dan lewat kita akan menjadi saksinya. Jadi jangan takut. Kalau kontrakan nggak bisa kebayar, itu kecil. Aduh, kami itu asam garam. Tapi selalu kebayar. Bahkan tidak ada pendapatan bulanan, tapi bisa punya rumah tuh. Bisa Bapak Ibu? Biasa kalau mau ambil rumah kan, bank tanya kan, mana rekening koran? Mana struk gaji? Kami punya nggak? Nggak punya. Karena apa? Saksi. Cuma saksi. Lalu siapa yang bayar kami? Dia sumbernya. Ini yang dia ingin supaya kita dipanggil untuk menjadi saksi. Karena apa? Di sini bagian kedua ini indah. Karena ada janji kepada setiap umat atau orang percaya. Janjinya apa? Pertama di sini, Allah mengambil bagian dirinya dan gelar-gelar kehormatannya ada pada dia. Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan otoritas, Allah di atas segala Allah. Siapa yang lawan dia? Gak ada. Ini gelar yang luar biasa. Allah yang akbar, ya, ini person, dia maha hadir. Kita di lubang cacing pun dia ada. Jadi jangan takut. Itu tadi saya katakan. Saya dengar kesaksian anaknya Hamas itu yang bombardir Israel. Saya terkagum-kagum. Dan dia katakan, saya secara pribadi, bukan organisasi, tapi saya katakan, saya setelah ditawan di negara Yahudi, mata saya terbuka. Tadinya punya mata tapi buta. Sekarang dia punya mata dan dia bisa melihat. Tadinya dia punya telinga, tuli. Karena apa? Membantai dan membunuh, itu hal yang wajar. Tapi setelah itu dia katakan apa? Tidak. Itu sangat ironis. Kemanusiaan saya perlu junjung tinggi. Apapun yang terjadi, ini saksi. Saksi itu nggak perlu kita harus berdiri di atas mimbar, ya. Kita teriak kuar-kuar,
Tapi mari mulai dari cara hidup kita menjadi saksinya. Karena dengan menjadi saksinya, nama Tuhan dipermuliakan. Ini hal yang kedua, kita memperoleh ya janji-janji berkat Tuhan. Oleh sebab itu di Yesaya 43 ayat 14 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu, ya, penjara, dan sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Saya baca di terjemahan baru dikatakan begini. Ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Demi kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan menurunkan, lihat ya, dan menurunkan orang-orang Kasdim sebagai pelarian, semuanya ke dalam kapal-kapal diiringi jeritan mereka. Coba tuh. Jadi kita nggak perlu berperang. Sebagai pilihan Allah yang berperang. Maka itu pembalasan adalah hak Allah, bukan hak kita. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dikatakan Allah mengingat mereka akan perkara-perkara besar yang sudah dilakukannya untuk nenek moyang mereka. Jadi kalau kita sudah pernah mengecap ya damai sejahtera, ya, mari kita tetap lanjutkan. Jangan pernah kita tinggalkan. Ya. Karena damai sejahtera itu mahal. Memang kalau kita belum memiliki damai sejahtera, kita hidup itu maaf, di tempat yang ber-AC pun tetap panas. Rasa gerah. Kalau saya udah lewat semua, jadi saya nggak peduli. Orang mau ngomong apapun, orang mau bikin apapun, ya saya anggap udah lewat. Pakai itu saya ajarin buat Bapak Ibu, untuk menjadi saksinya, kita lakukan. Kita hidup bersama-sama dengan Allah. Kita akan tampil beda. Jadi hal kecil kita akan hilangkan. Hal besar kita kecilkan. Daripada tidak ada hal apa-apa, kita mempermasalahkan untuk menjadi besar. Percuma. Segala sesuatu yang terjadi dengan kita, biasanya penyesalan itu di belakang. Akan mengikuti. Tapi mari, kita tetap happy bersama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu bagian ketiga. Jadi diingatkan, di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Saya coba baca dari terjemahan baru ya. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan melintasi melalui air yang dahsyat, dan yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga pasukan yang gagah perkasa, mereka terbaring tidak dapat bangkit lagi. Ini kejadian bangsa Mesir mengejar bangsa Israel. Jadi Allah membuat kembali film atau mengingatkan kembali ya peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi mereka, bahwa apa yang mereka kecap, mereka alami itu indah. Jadi mari, jangan tinggalkan dia. Nah, waktu kita menjadi orang percaya sebenar, berkat Tuhan itu sudah tersedia bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang ada padaku, kata Allah, mengenai kita orang percaya, rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Bapak Ibu tahu, bukan cuma tenang, tapi berkat buat cucu anak kita, ya, sudah tersedia bagi kita orang percaya. Nah, tinggal sekarang, anak-anak ini mau jadi orang percaya nggak? Untuk tetap mempertahankan berkat ini. Atau berkat itu stop. Hanya sampai kepada orang tua. Dan dia menikmati. Sesudah itu tidak ada. Mau kemana? Kelanjutan atau tidak? Kalau mau kelanjutan, mari. Menjadi saksi dia. Waktu kita dipanggil. Berubah. Tampil beda. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, di bagian berikut, ya, di bagian berikut, yang keempat dikatakan,
Mengapa kita perlu diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus, saksi-saksinya? Ya, karena ada janji-janji kepada setiap orang percaya. Ia berjanji masih akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bagi mereka daripada yang sudah dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini saya bersyukur saya menjadi orang percaya. Saya akan tinggalkan dunia ini. Tapi untuk melanjutkan itu, untuk meraih berkat, bagaimana anak-anak saya melanjutkannya? Kalau mereka nggak mau, ya udah stop sampai di saya. Tapi saya bangga, saya tidak pernah dikasih upah dari orang, dari perusahaan tiap bulan, tapi saya bisa hidup, bisa membesarkan anak-anak, bisa kasih pendidikan yang cukup sebagai bekal. Saya bangga. Allah di dalam Kristus Yesus itu luar biasa. Begitupun Bapak Ibu bisa. Kenapa enggak? Jadi jangan takut. Semua kita Tuhan siapkan. Padahal waktu mulai pernikahan, aduh, kontrak naik, pindah. Jadi apa? Kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, pindah-pindah, silih berganti. Maka itu saya bangga kalau lihat Bapak Ibu saat ini menjadi orang yang bisa punya kendaraan sendiri, sekalipun masih muda-muda. Dulu kami mau punya kendaraan, bingung. Padahal kendaraan dulu sepeda motor murah-murah ya. Tapi bagaimana mau memiliki? Gak punya kemampuan. Tapi nikmati. Naik mobil kiri kanan, sampai satu waktu mobil itu berhenti di rel kereta. Dan seorang ibu katakan begini, kereta api, kereta api, kereta api. Ya saya dengan spontan dong keluarkan kepala di jendela. Enggak, keretanya stop. Padahal orang-orang waktu ibu itu teriak, apa yang terjadi? Semua pada lompat. Saya katakan enggak, keretanya berhenti. Ah, ibu ini bisa aja coba. Karena apa? Enggak punya kemampuan untuk beli kendaraan. Harus mondar-mandir dengan kendaraan umum. Tapi nikmati enggak? Nikmati. Karena apa yang Tuhan berikan kita harus lewati. Supaya kita bisa dapat mencapai yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kalau itu kita enggak lewati, sulit. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik, tolong jangan punya iri. Jangan punya sifat jelek. Kalau ada orang lebih dari kita, katakan Tuhan terima kasih, orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa Tuhan? Saya kan milik kepunyaan. Bapak Ibu tahu, saya dulu belum punya karunia, saya tidak iri sama hamba-hamba Tuhan besar. Dan saya tidak pernah tergiur untuk harus bergabung dengan mereka. Cuma saya katakan begini, Tuhan, kalau Engkau bisa pakai si A, kenapa saya tidak? Bedanya dia dengan saya apa Tuhan? Bedanya dia bertobat lebih dulu, saya baru bertobat Tuhan. Tapi saya mau dong. Tuhan berikan nggak? Waduh, luar biasa. Waktu Tuhan berikan itu buat saya katakan, yes, terima kasih Tuhan. Itu yang saya inginkan. Karena waktu saya bertobat, Engkau lakukan itu buat saya. Dan saya ingin lakukan itu buat orang lain. Dan orang yang sudah bebas, juga saya inginkan untuk mereka dapat lakukan buat orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Amin, karena memang Tuhan kita luar biasa. Kita harus menjadi saksinya. Ini yang keempat. Jadi dikatakan ia berjanji masih ada hal-hal lain yang dimana kita akan diperlengkapi untuk melakukan hal itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Janji firman Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Yesus katakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Coba. Karena aku pergi kepada Bapa. Ini janji yang luar biasa. Maka itu ayat 18 dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Zaman purbakala tidak ada Allah lain karena ada Allah tandingan, ilah-ilah zaman ini yang menganggap dirinya hebat. Tapi Allah kita, Allah yang hebat. Ya kita lihat Firaun menganggap dirinya hebat, membangun kerajaan, zaman apalagi tuh, ya, Menara Babel, mau sampai ke langit, mana ada.
Allah ya Allah, nggak bisa. Kepintaran kita pun terbatas, hanya secuil bagi Allah. Bisa jadi orang bodoh. Saya punya teman, pulang dari Amerika, jago main musik. Udah persiapan lagu, kita mau rekaman. Begitu pergi sekolah Jawa Tengah, teman-temannya bilang apa? Hud, tolong dong, temanin kami. Kamu kan bisa main gitar. Siapa yang bilang saya bisa main gitar? Ini weekend nih, kita cari jiwa. Karena biasa kalau di Jawa itu masuk ke pedalaman ya, apalagi STI yang Bang Nafe nih, itu 15 jiwa baru S1. Enggak bisa. Oke? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya dia bisa main musik, enggak bisa. Waktu dia pegang gitar, strum, stres enggak? Stres enggak? Stres. Apa yang terjadi? Drop out dari sekolah. Dan Bapak Ibu tahu akhir hidupnya bagaimana? Game over. Pintar, anaknya pintar. Udah buat 12 lagu buat satu album. Tinggal dia libur, kita masuk dapur rekaman. Impian tinggal impian. Sia-sia. Jadi ingat, kepintaran kehebatan kita hanya sementara, tapi janji Allah tetap berlaku bagi kita. Yang kelima dikatakan, Ia berjanji tidak hanya akan membebaskan mereka dari Babel, ya. Jadi waktu kita menjadi orang percaya, kita dibebaskan dari apa? Bukan cuma Allah berjanji dari apa? Dari setiap tekanan hidup kita. Ingat, kata damai sejahtera itu tidak ada lagi tekanan. Ada tekanan tapi kita bisa menikmati bersama Allah. Karena nggak ada orang katakan begini, hidup ini ya flat aja, nggak ada. Kalau udah flat itu berarti tanda tanya. Satu, dia masih punya garis tanda tambah di dahi atau garis miring. Kalau Bapak Ibu lihat dari Ciputat ya, suka ke Parung itu ada orang banyak yang garis miring, jalan telanjang aja. Malu nggak dia? Dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau tanya, kamu lapar? Udah makan belum? Dia ngaku, belum, lapar. Tapi dia nggak pakai baju. Ingat, ini bahaya. Tapi kita nggak begitu. Tuhan mau kita apa? Menjadi orang yang sadar. Lakukan apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Itulah saksi Kristus. Itu yang diinginkan untuk kita menjadi saksi. Ayat 16 dikatakan begini ya. Oke, ayat 19-20 aja langsung ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurung dan sungai-sungai di padang. Ini karena bangsa Israel waktu keluar, mereka itu berjalan di padang gurung. Yang memang, maaf, beberapa kali mereka mau minum tidak ada air. Tapi Allah mau menyediakan. Ini hebat. Janji Allah ini sama seperti kita. Kita jalan di tempat tandus yang mana sih? Pergumulan itu kecil. Apa yang membuat kita susah? Semua kecil sebenarnya. Cuma karena kita tidak bersama-sama dengan Allah, itu yang membuat kita berat. Dan membuat kita apa? Kadang-kadang gusar. Tapi mari, libatkan Allah. Supaya Allah bersama-sama dengan kita. Nah, yang terakhir dikatakan begini Bapak Ibu. Ya, saya yang terakhir. Langsung poin 6. Allah menelusuri semua berkat yang dijanjikan ini pada asal usulnya yang agung, ya, yaitu tujuan-tujuan rancangan-rancangan kemuliaannya sendiri. Ayat 21 dia katakan begini, ya. Saya baca dari terjemahan baru. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, waktu kita menyampaikan dan menyaksikan tanpa kata-kata, ingat firman Tuhan katakan apa? Jadilah surat Kristus yang terbuka. Ini ya dan amin. Jadi penampilan kita itu orang tahu siapa kita. Mau kita pakai baju compang-camping juga nggak apa-apa. Jangan pede dulu kalau pakai baju yang mahal. Belum tentu kalau kita pede pakai baju mahal, belum tentu kita pede. Orang akan lihat apa? Ih, itu baju kan harga puluhan juta, tapi nggak cocok di orang itu. Enak nggak kalau dia ngomongin gitu? Tapi coba, baju yang 5 perak beli dari kaki 5, tapi begitu pakai, ih,
bajunya beli di mana sih? Saya mau dong kayak gitu. Padahal belum tentu apa? Belum tentu cocok. Tapi itulah yang Allah inginkan. Waktu kita tampil beda dengan apa yang ada pada kita bersama-sama dengan Allah, apa yang kita pakai, sekalipun compang-camping, tetap kelihatan manis di tubuh kita. Sekalipun kita sederhana, tapi waktu kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita dan kita